kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba para murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tekad kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi.
prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Tentang Pancasila, Pancasila itu ada 5.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saya hormati Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 19 Kutamakmur, yaitu Bapak Abu Bakar SPD SD. Kemudian yang saya hormati kepada Bapak Ibu Guru SD Negeri 19 Kutamakmur. Baiklah, pada hari ini saya akan menjelaskan tentang budaya positif. Salam guru penggerak. Nama saya Fitriani SPD, SD Negeri 19 Kutamakmur, calon guru penggerak angkatan 11 Aceh Utara. Dan penerapan budaya. Baiklah, konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu menekankan pengetahuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif di sekolah yang menempatkan murid sebagai fokus utama. Jadi di sini kita sediakan tempat yang nyaman, aman, tentram untuk peserta didik kita dalam belajar. Dan konsep inti budaya positif yang pertama ya perubahan paradigma belajar. Kemudian yang kedua yaitu nilai-nilai kebajikan dan motivasi perilaku manusia dan keyakinan kelas dan disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru dan segitiga restitusi. Baiklah, sekarang kita akan melihat pembelajaran dengan paradigma baru itu bagaimana pembelajarannya. Pembelajaran dengan paradigma baru yaitu pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sesuai kebutuhan peserta didik. Kita guru ini adalah orang yang menyiapkan atau orang yang harus bisa menerapkan pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Karena peserta didik kita itu berbeda-beda karakternya. Mereka tidak sama dan mereka harus kita siapkan dengan pembelajaran yang berbeda-beda. Seperti Bapak Ki Hajar Dewantara mengatakan, kita ini adalah seorang petani, di mana petani itu harus menuntun peserta didik menjadi peserta didik yang baik. Kemudian kita juga harus merencanakan pembelajaran yang menyenangkan, yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Ya, paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Kalau yang dulu kita beranggapan atau kita memiliki prasangka yaitu stimulus respon. Sebenarnya kita harus ada di dalam jiwa kita yaitu teori kontrol. Di dalam stimulus respon kebutuhan itu kita anggap sama, tetapi yang sebenarnya kebutuhan itu berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sebenarnya bukan seperti itu. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda dan kita berusaha untuk memahami pandangan orang lain tentang dunia.
Kemudian dulu kita berpikir bahwa berperilaku buruk itu dilihat sebagai suatu kesalahan yang sebenarnya hanya semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Sebenarnya kita sendiri yang memegang kendali tentang mengontrol, bukan orang lain yang mengontrol kita. Kemudian di sini kita juga harus melihat dan menanamkan nilai prinsip pelajar Pancasila kepada murid kita. Apa saja nilai prinsip pelajar Pancasila? Yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita harus menanamkan kepada peserta didik kita agar di dalam diri mereka ada mereka berakhlak mulia. Kemudian mereka mandiri, bernalar kritis, dan juga berkebinekaan global, yaitu saling menghargai budaya orang lain atau saling menghormati orang lain. Kemudian bergotong royong dan kreatif. Itu semua harus kita tanamkan kepada peserta didik kita semua di sekolah ini. Kemudian apa yang dinamakan dengan disiplin positif? Disiplin positif yaitu tujuan kita kepada anak-anak kita untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan. Jadi kita sendiri yang harus atau yang di depan untuk melakukan disiplin. Seperti di sekolah kita yang sering kita lakukan yaitu membiasakan salam di saat pagi, itu harus selalu kita tingkatkan. Kemudian begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lain yaitu tentang membaca Asmaul Husna, senang membaca ayat suci Al-Quran di setiap hari Jumat, dan sekarang kita sudah menambahkan yaitu literasi dan numerasi. Semoga dengan pembiasaan ini peserta didik kita menjadi anak atau murid-murid yang kita harapkan. Ini ada sebuah kejadian. Bila Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, cobalah buka. Anda adalah tugas A. Tugas Anda adalah menghafal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan, Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepala tangan. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tangan Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Yang tugas B, membujuk, menghardi, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Apakah tangan tersebut dibuka oleh si A atau si B? Ada yang bisa menjawab? Potensi tingkatkan prestasi, Baik, saya akan coba Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi, belajar bergerak berbagi untuk negeri, terlibat di pada kehidupan diri. sesuatu yang ada Berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. dipaksa oleh orang lain. Jadi demikian juga terhadap penerapan terhadap siswa sekolah. Setiap siswa melakukan sesuatu itu bukan dipaksa oleh guru atau bukan dipaksa oleh orang tua. Harus ada kontrol
misalkan ada pasangan ini kalau saya tidak membuat mereka cari jadi bukan dari biasanya sebenarnya kontrol itu adalah sebenarnya Terima kasih kepada Bapak Yudin yang sudah menjawab dari pertanyaan saya. Benar sekali jawabannya. Jadi kita sendiri yang memegang kendali. Walaupun kita membuka kepala tersebut, tetapi dari kesadaran diri kita, bukan dari perintah orang lain. Seperti itulah yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita, agar peserta didik kita berbuat sesuatu karena memang rasa ikhlas, rasa dari dirinya sendiri, bukan dari perintah dari kita. Nah, disiplin itu bukan aturan, tetapi kontrol diri. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa jangan menganggap saya datang ke sekolah cepat karena takut kepada bapak kepala sekolah. Begitu juga kita tanamkan kepada peserta didik kita, saya harus datang cepat karena saya takut kepada ibu nanti dihukum. Jangan merasa begitu, tetapi harus dari diri kita sendiri. Harus kontrol itu harus dari diri kita. Jangan melakukan sesuatu karena orang lain. Kita sendirilah yang memegang kontrol penuh atas diri kita, bukan orang lain. Ketika seseorang berhasil membuat kita melakukan sesuatu yang ia katakan, itu bukan karena kita yang mengizinkan ia untuk mengontrol diri kita. Jadi sekarang motivasi perilaku manusia. Yang dimaksud dengan motivasi perilaku manusia yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Sekarang kita masuki ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian diterima dan disayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jika ada siswa yang sering iseng di kelas, ia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Jadi kita harus mempelajari apa itu 5 kebutuhan dasar manusia, sehingga kita bisa melihat peserta didik kita, apa yang diinginkan oleh peserta didik kita. Misalkan si A itu selalu dia mengambil makanan dari temannya. Kita harus melihat atau mencari solusi kenapa si A itu selalu berbuat demikian, karena pasti ada alasan kepada si A tersebut sehingga dia berbuat demikian. Karena pada manusia itu ada 5 kebutuhan tentang bertahan hidup, kemudian diterima dan disayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu ada pada diri manusia. Nah, sekarang kita lihat disiplin dengan identitas gagal. Mungkin sebelumnya kita ada menerapkan disiplin demikian. Sekarang kita jangan menerapkan lagi. Yang pertama, hukuman. Kita menginginkan anak itu disiplin, kita kasih hukuman. Yang dampak dari anak itu yaitu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati. Itu yang membuat apabila kita terapkan hukuman kepada anak didik kita. Nah, yang kedua, kita berikan penghargaan. Penghargaan itu juga tidak efektif. Kemudian bisa merusak hubungan. Kenapa saya mengatakan
tingkatkan prestasi, berikan profil pelajar Pancasila. Terima kasih kepada Bapak Arifin yang sudah menjawab dari pertanyaan saya. Benar sekali jawabannya. Jadi kita sendiri yang memegang kendali. Walaupun kita membuka kepala tersebut, tetapi dari kesadaran diri kita, bukan dari perintah orang lain. Seperti itulah yang harus kita tanamkan kepada peserta didik kita, agar peserta didik kita berbuat sesuatu karena memang rasa ikhlas, rasa dari dirinya sendiri, bukan dari perintah dari kita. Dan disiplin itu bukan aturan, tetapi kontrol diri. Seperti yang sudah saya jelaskan, bahwa jangan menganggap oh saya datang ke sekolah cepat karena takut kepada bapak kepala sekolah. Begitu juga kita tanamkan kepada peserta didik kita, oh saya harus datang cepat karena saya takut kepada ibu nanti dihukum. Jangan merasa begitu, tetapi harus dari diri kita sendiri. Harus kontrol itu harus dari diri kita. Jangan melakukan sesuatu karena orang lain. Kita sendirilah yang memegang kontrol penuh atas diri kita, bukan orang lain. Ketika seseorang berhasil membuat kita melakukan sesuatu yang ia katakan, itu bukan karena kita yang mengizinkan dia untuk mengontrol diri kita. Jadi sekarang motivasi perilaku manusia. Yang dimaksud dengan motivasi perilaku manusia yaitu dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Kemudian ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Sekarang kita masuki ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Kemudian diterima dan disayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Jika ada siswa yang sering iseng di kelas, ia sedang memenuhi kebutuhan dasarnya akan kesenangan. Jadi kita harus mempelajari apa itu 5 kebutuhan dasar manusia, sehingga kita bisa melihat peserta didik kita, apa yang diinginkan oleh peserta didik kita. Misalkan si A itu selalu dia mengambil makanan dari temannya. Kita harus melihat atau mencari solusi kenapa si A itu selalu berbuat demikian, karena pasti ada alasan kepada si A tersebut sehingga dia berbuat demikian. Karena pada manusia itu ada 5 kebutuhan tentang bertahan hidup, kemudian diterima dan disayang, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Itu ada pada diri manusia. Nah, sekarang kita lihat disiplin dengan identitas gagal. Mungkin sebelumnya kita ada menerapkan disiplin demikian. Sekarang kita jangan menerapkan lagi. Yang pertama, hukuman. Kita menginginkan anak itu disiplin, kita kasih hukuman. Yang dampak dari anak itu yaitu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah hati. Itu yang membuat apabila kita terapkan hukuman kepada anak didik kita. Nah, yang kedua, kita berikan penghargaan. Penghargaan itu juga tidak efektif. Kemudian bisa merusak hubungan. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena dengan kita kasih penghargaan, si A pasti akan marah kepada si B. Kemudian merampas hak menghargai
merampas hak untuk menghargai dirinya. Kreatif, rancang pembelajaran, hargai potensi tingkatkan prestasi, lahirkan profil Kita memasuki yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang diyakini bersama. Jadi di dalam keyakinan kelas ini kita bersama, misalnya di dalam kelas kita bersama peserta didik kita yang membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat bersama dan dipatuhi juga bersama. Langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Boleh seperti ini, boleh ibu yang menyusun sendiri bagaimana langkah-langkah menyusun keyakinan kelas. Yang pertama, mempersilahkan warga kelas. Warga kelas itu adalah murid dan kita untuk curah pendapat tentang peraturan yang disepakati bersama. Jadi di situ kita menjelaskan dulu tentang tujuan atau gambaran bagaimana yang dinamakan dengan keyakinan kelas. Kemudian mencatat semua pendapat yang muncul. Jadi jangan kita yang memilih keyakinan tersebut, tetapi peserta didik kita dan kita yang memilih apa-apa saja yang sehingga nanti bisa membuat kelas kita nyaman, aman, dan tentram. Kemudian mengubah redaksinya dalam kalimat positif. Jadi bila ada peserta didik kita yang menuliskan jangan membuang sampah pada tempatnya, kita harus membuat kata-kata itu menjadi positif. Jangan kita pakai jangan lagi, tetapi kita mengajak buanglah sampah pada tempatnya. Kemudian meninjau kembali barangkali ada yang keliru. Setelah kita tulis, kita tinjau lagi apa-apa saja yang sudah kita sepakati bersama murid-murid kita sehingga kelas kita menjadi aman, tenang, tertib, dan nyaman. Kemudian memajangnya di dinding di tempat yang mudah terlihat. Ibu-ibu nanti bisa setelah ibu membuat keyakinan kelas, kemudian menempelkan boleh di karton atau di tempat-tempat lain yang memang penulisannya bagus dilihat. Kemudian ditempelkan harus di tempat yang mudah dibaca oleh peserta didik. Karena dengan itu mereka bisa melihat, mengingat, dan menerapkan keyakinan kelas tersebut. Kemudian kita harus ingatkan tentang keyakinan itu. Jangan setelah kita buat keyakinan itu tidak pernah kita ingatkan lagi. Yang selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini dilakukan sebagai upaya membantu siswa untuk memperbaiki diri agar dapat kembali dengan karakter yang lebih baik. Bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Sebuah tawaran bukan paksaan. Itu yang dinamakan dengan segitiga restitusi. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada di antara bapak dan ibu guru yang ingin menanyakan tentang apa yang sudah saya jelaskan. demi bakti pada ibu pertiwi, belajar bergerak Baik, Bapak Ibu, di sini saya di posisi kontrol manakah yang sering kita gunakan? Posisi kontrol manakah yang paling cocok digunakan dalam menciptakan budaya positif di sekolah? Mungkin itu saja Bu, saya kembalikan kepada Ibu Fitri. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Bu Herdi. Sebelumnya terima kasih Bu Herdi yang sudah menyimak semua apa yang saya jelaskan. Yang harus kita miliki kita sebagai guru yaitu posisi
kontrol tentang yaitu manajer, karena posisi manajer memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanggung jawab atas ketidaknyamanan dan mendukung siswa agar bisa menemukan solusi atas permasalahan. Jadi di posisi manajer ini kita sudah menjadi teman dan kita juga sudah menjadi pemantau. Kemudian kita di sini bersama-sama mencari solusi, bukan mencari permasalahan, sehingga kita bisa menemukan apa solusinya. Itu saja informasi yang dapat saya jelaskan. Mungkin ada yang lain yang ingin ditanyakan. Masih pada dalam pemaparan tadi beliau menjelaskan apresiasi yang efektif dan efektifnya yang diberikan untuk peserta didik. Salah satu yang saya lakukan yaitu memberi hadiah karena itu efektif. Mungkin caranya berdasarkan Baiklah, terima kasih kepada Bu Amna sudah menanyakan kepada saya. Jadi masalah memberikan penghargaan atau reward yang berupa penghargaan itu sebenarnya tidak boleh kita lakukan, karena dengan penghargaan peserta didik ini melakukan sesuatu bukan dengan keyakinan dia sendiri, tetapi ada yang dia harapkan. Kemudian bagi peserta didik yang lain merasa tidak suka kepada teman-temannya yang sering mendapatkan hadiah tersebut. Seperti yang saya dengarkan dalam percakapan anak-anak di kelas, sebelum kita membagikan rapor, dia teman yang lain selalu beranggapan pasti dia lagi yang mendapatkan juara satu, yang mendapatkan hadiah. Kemudian begitu juga dengan teman-teman yang lain, sehingga teman yang lain selalu dia yang mendapatkan, kita tidak pernah mendapatkan hadiah. Bukan motivasi itu bukan datang dari kesadaran dirinya, tetapi datang dari ada yang ingin dicapai, ada yang ingin diharapkan, ada harapan lain, sehingga dia mau belajar dengan dengan mengharapkan yang demikian. Mungkin lama kelamaan kalau ada misalkan kita tidak pernah kasih hadiah, nanti motivasinya akan kurang, berarti bukan dari dirinya. Itu aja Bu Amnawati. Apakah sedikit yang saya tanyakan tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas dan bagaimana cara penerapannya kelas? Sedikit yang saya tanyakan tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas dan bagaimana cara penerapannya kelas? sedikit juga kepada Ibu Fasilitator yang sudah membimbing saya dari pertama sampai sekarang ini, yaitu Ibu Ainul Marziah SPD, dan juga terima kasih kepada Ibu Ketua Fakulti saya, yaitu Ibu Dr. Maida SPD. Juga kepada Ibu Fasilitator yang sudah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sebelum kita memasuki dalam pembelajaran, kita eskripsi dulu ya, atau kita bernyanyi dulu ya. Kenapa kita bernyanyi? Oke, semuanya bagus. Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada ibu pertiwi. Kita di sini harus menganggap keluarga atau teman kita. Sekali lagi ya, semangat. Ayo Dani, semangat ya. Berikan profil pelajar Pancasila, belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Bergerak berbagi untuk negeri demi bakti pada ibu pertiwi.
Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri demi bakti para ibu kartini. Belajar bergerak berbagi untuk negeri kita menjalin kolaborasi. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Arsyad, Zahrul, bagaimana kabarnya hari ini? Tadi waktu di kelas kalian berdua asik mengobrol, sedangkan teman kalian mempresentasikan hasil kerja kelompoknya ke depan. Kenapa? Baiklah, sekarang ibu mau bertanya kepada kalian, apakah mengobrol itu termasuk perbuatan yang baik? Tidak, presentasinya dulu karena Zahrul sibuk. Ada saya memperbuat. Aku dari ini tidak akan Ya, ibu di sini bukan mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi supaya kalian itu tidak mengulangi perbuatan itu. Ibu senang juga dalam bercerita. Sekarang kalian pasti ada alasan kenapa kalian melakukan hal tersebut. Boleh diceritakan alasannya? Wah, pasti seru sekali ya cerita masalah pertandingan ya. Tentunya bukan Zahrul aja yang mau mendengar cerita tersebut. Jadi, sekarang bisa nggak kita memperbaiki masalah itu? Baik, apakah ada solusi agar kalian bisa bercerita namun tidak mengganggu teman-teman yang lagi presentasi ke depan? Ya, sekarang kalian sudah mengerti ya kapan waktu tepat untuk bercerita. Nah, kebetulan sekali minggu depan kita akan mempelajari tentang revolusi. Jadi kalian bisa bercerita semua pengalaman-pengalaman kalian. Nah, sekarang ibu mau bertanya kepada kalian. Menurut kalian sikap kalian tadi itu kira-kira keyakinan apa yang menunjukkan Iya, benar sekali. Jadi apakah sikap itu perlu kita lakukan? Mengapa? Apakah itu penting untuk diri kalian? Ya, benar sekali. Pasti tidak enak ya jika di saat kita mempresentasikan ke depan teman kita akan ngobrol. Kalau seandainya kalian tampil ke depan, teman kalian mengobrol, bagaimana? Pesan lagu nanti tentang orang lain. Ya, benar sekali. Nah, sekarang Arsyad dan Zahrul mau jadi murid yang bagaimana? Alhamdulillah, sekarang sudah ada solusinya. Dan semoga kalian itu tidak melakukan perbuatan yang demikian. Nah, sekarang kalian sudah bisa masuk ke kantor. Jadi, ibu akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Batul Aslami. Saya Batul, tahu nggak kenapa ibu panggil saya Batul?
Batu terlambat masuk kelas itu perbuatan yang baik. Tidak apa-apa, semua orang pernah berbuat salah. Ibu juga pernah melakukannya. Sekarang ibu ingin mencari solusi bagaimana Batu nantinya tidak telat lagi masuk ke kelas setelah jam istirahat. Pastinya kamu mempunyai alasan-alasan kenapa terlambat masuk ke kelas. Coba ceritakan. Ya, bermain bersama teman memang seru. Kamu pasti sangat menyukainya. Adakah solusi yang bisa kamu lakukan agar kamu tetap bisa bermain, bisa jajan ke kantin, namun tidak terlambat masuk kelas? Saya harus membagi waktu. Ya, kira-kira kapan kamu akan memulai melakukan perubahan itu? Saya akan berusaha dan berkomitmen untuk selalu tepat waktu. Baik, sekarang kamu masih ingat nggak keyakinan kelas yang pernah kita sepakati bersama? Iya, kira-kira keyakinan apa yang berkaitan dengan hal ini? Disiplin dan menghargai waktu. Iya, benar sekali. Jadi selanjutnya saya Batul ingin menjadi murid yang bagaimana? Saya ingin bisa menghargai waktu, menghargai diri saya, dan menghargai guru yang selalu tepat waktu. Ya, baiklah. Sekarang kita sudah mendapatkan solusinya. Ibu yakin kamu bisa menanamkan nilai-nilai itu dengan baik dan dapat mengatur waktu lebih bijak. Ya, terima kasih saya Batul. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri.
penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar, bergerak, berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar